Hari ini tanggal 20 Oktober 2025. Ini mungkin jadi video pertama gue yang gue upload di channel YouTube ini. Sebenarnya channel ini gue pikir gue bikin buat apa ya, kayak latihan ngomong lah, bahasa kayak public speaking, karena gue tahu public speaking gue buruk. Kalau mau paid atau kayak kursus juga sorry, tapi mungkin gue nggak punya waktunya, bener-bener nggak sempet, lumayan full. Dan toh kalau bisa ataupun ada waktunya kayaknya gue bakal milih untuk kursus musik atau piano kalau gue ya. Tapi jujur berapa minggu ini tuh kayak, atau seminggu terakhir ini tuh rame banget soal yang namanya pendidikan. Buat gue belepetan kan, berapa hari lalu itu gue baca berita soal keputusan rektor UI mengenai promotornya Pak Bahlil yang digugat ke PT UN dan dimenangkan oleh PT UN. Jadi gampangnya, promotornya Pak Bahlil itu kan dianggap tidak etik ya, kena hukuman etik sama rektornya UI. Jadi diberi sanksi. Nah, keputusan sanksi tersebut digugat oleh promotornya Pak Bahlil ke PT UN dan dimenangkan oleh PT UN. Nah, kabarnya sih UI sendiri masih mau ngambil langkah banding atas keputusan tersebut. Lalu minggu lalu atau akhir pekan lalu ini ramai soal yang namanya Timothy Anugrah apa gitu, gue lupa. Salah satu mahasiswa di Universitas Udayana Bali yang diduga bunuh diri dengan lompat dari lantai 2, entah lantai 2 atau lantai 4 gitu. Karena menurut gue pribadi, pihak Udayana sendiri juga nggak open soal case ini. Diduga sih karena dibully sampai lompat, cuma memang belum ada kepastian kalau dia dibully, karena yang terlihat adalah dia dibully setelah dia meninggal. Karena ketika dia belum meninggal itu nggak ketahuan nih dibulinya seperti apa. Memang paling benar adalah cek handphonenya sih, dibully atau enggak. Tapi memang setelah dia meninggal, ada satu grup itu malah kayak ngeledek, bilang kenapa nggak dari lantai 2, kenapa lompatnya cuma dari lantai 2, kenapa nggak dari lantai 4. Ada yang bilang emang berasa atau emang titah kayak gitu. Maksud gue ya bodoh sih menurut gue. Maksud gue orang udah meninggal, udah nggak bernafas, kok masih digituin. Terus lo kalau mundur lagi ke belakang, minggu lalu itu ada salah satu SMAN negeri di daerah Tangerang, Banten. Gue lupa namanya, SMAN 1 Cimanggur atau apa gitu, gue lupa. Yang muridnya demo semua, hampir 630 orang, karena tanda kutip membela temannya yang digampar sama kepala sekolah karena ketahuan merokok. Banyak kalau lu lihat netizen atau mungkin sosial media, banyak yang bilang udah blacklist aja, HRD blacklist aja nih 3 angkatan ini nih. Karena juga ya bisa dibilang cengeng lah. Tapi gue sendiri ngeliat kayak ini tuh kok ada kayak, ini menurut gue aneh. Apakah ada yang menggerakkan atau memang bentuk solidaritas? Tapi kalau memang bentuk solidaritas, ini kan potensinya menurut gue ada 3 ya. Jadi kayak mungkin memang capseknya itu cukup bermasalah dari awal. Kedua, ada yang menggerakkan sampai pada berani bolos satu kelas. Ketiga, memang bentuk solidaritas. Tapi kalau memang ini adalah bentuk solidaritas, ini kok bodoh menurut gua. Orang ngerokok di sekolah aja tuh udah salah banget. Wajar digampar menurut gua, walaupun gak dibenarkan juga. Gua tidak membenarkan pemukulan tersebut. Tapi untuk orang-orang sepantaran gua yang dididiknya mungkin bilangnya tuh zaman VOC gitu ya, ya digampar mah wajar hal-hal kayak gitu. Dan gue ngeliat ini kayak adanya kayak penurunan kualitas pendidikan gitu loh, baik dari institusinya sendiri atau dari muridnya. Kenapa gue bilang institusinya juga kena? Lu bisa lihat bagaimana banyaknya orang-orang yang anak SMP malah yang nggak bisa perkalian dasar, lalu kok bisa naik kelas sampai SMP. Itu kan juga pertanyaan. Maksud gue, lu ngapain kok bisa dinaikin yang kayak gitu? Bukannya gue menuntut lo jago matematika, tapi kan perkalian itu ya kepake sampai lu mati sekalipun, sampai lu tua pasti kepake. Perkalian dasar ya, gue ngomong kayak cuma 5 kali 6, 9 kali 8. Itu kan benar-benar perkalian dasar yang harusnya lu bisa dari
SD. Itu satu, penurunan value dari lembaga pendidikannya. Kedua juga ada penurunan value dari murid-muridnya. Lah kok bisa, maksud gua, kalau bentuk solidaritas sampai seperti ini gitu loh, kok bodoh. Jadi kayak udah nggak bisa ngebedain yang mana yang benar dan yang salah. Kalau kayak gitu kan jadinya bisa jadi akan di copy paste sama sekolah-sekolah lain, murid-murid dari sekolah lain maksudnya. Dan yang akan kebentuk pola di kepala para murid itu adalah, oh ketika gue punya masa berarti gue adalah benar gitu, walaupun posisi lu salah. Ini kan konyol gitu. Lu ngerokok di sekolah aja itu udah bener-bener salah. Menurut gue itu wajar digampar, bagus digampar doang gitu loh. Walaupun gue tidak membenarkan ya, tapi ya ketika angkatan gue sekolah, ya bisa jadi digampar. Jadi konyol menurut gue, tapi ya itulah adanya. Bahkan yang terakhir universitas, bully. Maksud gue udah meninggal aja lu masih bully, kok bully, otaknya sama empatinya kemana gitu loh. Bahkan beberapa ada yang wakil ketua BEM ya kalau nggak salah, ada yang juga kok dokter koas. Maksudnya dokter itu kan harusnya punya rasa empati yang baik ya terhadap pasiennya. Makanya kadang cara dia penyampaian sesuatu ke pasien itu kan harus sangat berhati-hati, memperhitungkan juga kondisi psikologis dari si baik itu pasien atau penunggunya. Nah ini kok kayak nggak ada empati sama sekali gitu loh. Apakah memang kelakuannya seperti itu ataukah di sekolah tidak diajarkan seperti itu? Ini kan kayak jadi pertanyaan juga. Kalau ngeliat kayak gini jadi kayak apa ya, lu berharap banyak untuk di Indonesia 2045 kalau kualitas manusianya seperti ini. Jadi kayak apa ya, agak dilematis. Di satu sisi kita negara yang diprediksi akan jadi apa namanya bahasanya, ledakan penduduk ya bahasanya, gue lupa bahasa kerennya itu apa. Tapi satu sisi itu tidak dibarengi dengan kualitas manusia yang baik gitu loh. Karena dari bawahnya aja SMA sampai ke kuliah, bahkan sampai ke disertasi terakhir, itu ditenggarai atau dicurigai ada konflik kepentingan untuk yang terakhir ya. Karena kan kalau gue baca juga promotornya itu diduga punya perusahaan tambang, diduga ya, sebenarnya masih diduga. Namanya gue juga baca dari berita, gue nggak bisa nelisik sendiri gitu loh, nggak punya kemampuan untuk itu gue. Jadi ya agak mengkhawatirkan iya, tapi ya semoga prediksi gue salah sih. Ya udah itu aja untuk celoteh gue untuk hari ini. Semoga kedepannya mungkin gue bisa berceloteh lebih baik lagi. Bye, thank you.